Istri berpenghasilan atau punya karir? Kira-kira reaksi suami seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Asma Nadia. Dan bahasan kali ini akan seru banget. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Dan ditunggu komen dan like-nya. Dan juga usulan tema-tema yang bisa mungkin kamu ingin kita bahas ya. Kami bahas di Couple Talk bersama Asma Nadia dan Isa Alamsyah. Oke, sekarang tentang istri berpenghasilan. Apakah istri berpenghasilan akan mengancam kewibawaan suami? Apakah akan membahayakan suami? Jawabannya adalah iya, betul. Enggak, serius nih. Enggak, sebelum itu tuh saya cuma pengen cerita sedikit. Jadi waktu saya jujur, karena dulu sakit-sakitan kan, jantung, paru-paru, gegar otak. Terus ayah juga tahu bundanya sakit gitu. Terus udah gitu nggak bisa masak karena memang karena sakit-sakitan, alergi debu juga. Jadi sama orang tua waktu itu sama mami benar-benar saya dijaga yang gimana. Jadi akhirnya nggak bisa masak. Sebelum nikah udah ngaku. Tapi waktu hamil Salsa ya, 24 tahun lalu ya, waktu hamil Salsa, saya tiba-tiba pengen masak gitu, karena mual-mual kan, kayaknya kalau beli makanan luar gimana gitu. Jadi tiba-tiba lah pengen masak, nanya ibu mertua resep sayur asem sama empal. Itu 4 jam di dapur, sayur asemnya keaseman, empalnya kemanisan ya. Dapurnya tuh udah kayak ada apa sih ya, centang perenang gitu ya, berantakan banget. Kayak meledak. Dan akhirnya waktu itu ayah makan, terus ya ayah nyobain, habis itu nanya ini harganya berapa ya kalau beli. Kemudian bunda berapa lama ya 4 jam, bunda berapa lama ya masak, itu pertanyaan kedua. Kemudian pas tahu saya masak yang 4 jam, dia tanya bukannya 4 jam itu bunda cukup ya untuk bikin satu cerita. Terus kemudian ayah bilang ya udah besok-besok nggak usah masak, bikin satu cerpen bisa dapat 500.000. Nah besok-besok nggak usah masak, kata ayah, kita beli aja gitu. Iya, kalau beli habis palingan 50.000. Daripada dia ngabisin 4 jam. Nggak enak juga. Udah namanya bukan sayur asem tapi sayur keaseman. Empalnya jadi empok. Banyak yang bilang, oh saya pengertian banget istri nggak masak. Enggak, saya demi masa depan lidah saya sendiri. Nggak gitu sih. Jadi intinya istri berpenghasilan itu ancaman apa enggak? Iya. Karena dulu pernah ada namanya Family Feud di Amerika tuh, Family Feud. Anggaplah itu negara yang sudah cukup isu gender udah lewat lah, udah lama. Liberal. Ketika ditanya apakah kalau istri berpenghasilan lebih dari suami masalah, itu justru sebagian besar mengatakan iya. Jadi even in Amerika kayak gitu, dan itu natural sih sebetulnya bisa terjadi. Tapi kenapa? Ayah sikapnya di mana nih? Saya tahu itu ancaman, saya tahu itu akan jadi problem, tapi kita nggak punya pilihan lain sebagai suami. Harus tetap memberi ruang buat istri untuk berpenghasilan, bisa berpenghasilan. Dengan kemungkinan bahwa dia akan nyusul penghasilan kita. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Itu sesimpel itu sebetulnya. Banyak suami yang kalau menurut saya jadi petantang petenteng gitu. Ngomong ke istrinya, udahlah kamu nggak usah nyari penghasilan. Toh penghasilanku cukup ya. Yang bilang lo hidup sampai besok siapa? Gitu. Makanya saya bilang itu petantang petenteng. We never know kapan kita akan hidup. Gitu. Sampai kapan kita akan hidup. Gitu. Saya bisa ngomong kayak gitu 20 tahun lalu atau 25 tahun lalu saya ngomong kayak gitu, terus kalau meninggal kan kita nggak tahu kalau kita hidup sampai 25 tahun kemudian berbicara seperti ini. Pada saat itu saya nggak tahu, jadi yang saya pikir ya gimana caranya kalau saya mati muda waktu itu ya, siapa suami kalau mati muda istri bertahan. Dulu kita anggap itu cuma teori gitu, 25 tahun lalu saya berpikir demikian, tapi kenyataannya setelah kita menikah bertahun-tahun, udah mulai menulis buku dan sebagainya, itu ternyata benar-benar terjadi pada orang lain. Ini ada di buku catatan hati pengantin ya kisahnya. Jadi ceritanya ada wanita yang semua orang ngiri sama dia. Karena suaminya baik banget dan tajir banget gitu. Dan sama suaminya tuh si wanita ini, si istrinya ini benar-benar tidak diizinkan melakukan apapun. Jadi dari mulai ratu dia bilang. Dari mulai belanja, dari mulai memenuhi kebutuhan, masak, kemudian masak, kemudian pembayaran gaji ke supir apa segala macam ya. Suaminya tuh yang memenuhi semua, suaminya yang ngurus semua. Dan dia cuma punya satu tugas. Istilahnya ngelayanin suami sama jaga anak-anak. Itu aja.
Dan semua orang, teman-teman dia kalau lagi nongkrong ngiri, lu enak banget tuh punya suami kayak gitu, seneng banget lo ya, kayak begitu. Saking happy-nya itu istri. Suatu malam suaminya sakit, dadanya sesek, manggil di rumah sakit, malam itu juga meninggal. Ternyata sakit jantung gitu. Dan yang lebih parah adalah ya suaminya tidak pernah menyiapkan istrinya. Istrinya sama sekali nggak punya penghasilan, jadi dengan cepat segala sesuatu yang mereka miliki lenyap ya. Kemudian yang lebih parah lagi, suaminya juga tidak sempat memindahkan sandaran ketergantungan istri terhadap suami kepada Allah gitu. Jadi akhirnya istrinya shock, depresi sampai berapa bulan-bulan, sampai sebulan 2 bulan itu mulai tuh anaknya satu-satu diambil sama kakaknya, atau sama kakak suaminya. Pokoknya diambil. Ini nggak ada ngerawatin gitu. Tiba-tiba ada tagihan berbulan-bulan tuh, tagihan ini sampai akhirnya pembantu bilang, Bu ini ada tagihan ini, ambil aja uang di sini. Ternyata uangnya udah habis, dia nggak tahu. Terus akhirnya mulai pembantunya berhenti, rumahnya berantakan sampai benar-benar hancur ya. Sampai ya hampir gila. Dan pendidikan anak-anaknya sempat terlantar gitu. Jadi ini salah satu yang jadi poinnya ayah gitu. Kenapa? Dan juga poin saya dalam buku-buku catatan hati ya, dan dalam buku-buku termasuk Cinta Dua Kodi tentang womenpreneurship ya. Kenapa harus seorang perempuan itu punya penghasilan? Gak berarti semuanya harus kerja 8 to 5 seperti itu gitu. Tapi memang ini yang perlu jadi catatan. Kita nyiapin istri, tapi juga pakai strategi. Jadi saya punya prinsip pertama, istri harus berpenghasilan, tapi ada strategi, ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia tidak boleh ngantor. Ya, saya punya diberikan persyaratan itu, bahwa saya nggak boleh ke kantor. Terus pekerjaan itu harus menghasilkan dan dikerjakan di rumah. Nah kalau dulu istri bisa dengan menulis, tapi sekarang banyak banget kerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Kita jadi konsultan webinar, kita jadi jualan online. Karena udah banyak banget. Zaman dulu tuh pilihannya nggak banyak, tapi even dalam pemilihan yang begitu sedikit, saya udah mutusin bahwa itu yang harus dilakukan. Nah kemudian apa nih yang harus dilakukan suami untuk mempersiapkan istri berpenghasilan? Ada satu hal yang pertama, kalau saya nih, terserah sih mau setuju apa enggak, saya akun suami dan istri bedain. Jadi saya tetap menganggap penghasilan suami itu buat kebutuhan rumah tangga, penghasilan istri itu disimpan. Jadi emang buat istrinya. Ini agak emang nggak fair kan? Penghasilan suami buat bersama, buat penghasilan istri buat dia sendiri. Tapi ya itu juga yang nggak adil, cuman itu juga yang gue lakukan gitu loh. Ini agak konyol. Jadi uang dia, uang gue, uang saya, uang bersama. Kan agak konyol ya. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi sampai suatu saat dulu waktu kita mulai, Asma ini suka menabung. Sebelum nikah tuh saya punya tabungan, dan ini saya sarankan kepada teman-teman yang singgalilah ya, untuk sebelum menikah itu punya tabungan sendiri. Dan setelah menikah akhirnya ayah mengusulkan, karena ayah masih kuliah waktu itu, masih skripsi juga, pekerjaan ada ya, tapi belum tetap gitu. Jadi akhirnya honorer ya. Ya, dia punya tabungan. Jadi saya profesional gitu loh. Kalau ada orang baik hati dan suka menabung, nih Asma. Tapi dia nggak baik hati, suka menabung aja. Oke. Nah, dia suka nabung. Jadi waktu kita baru-baru nikah, saya nggak punya uang buat beli mesin cuci. Ada sih, cuman mesin cuci, kulkas, kulkas apa nggak ada. Yang saya lakukan apa? Saya leasing. Bahkan dia nggak ngerti apa itu leasing. Dia taunya sing doang, nyanyi. Jadi akhirnya leasing itu apa sih ya? Leasing tuh gini, Bunda beli barang, terus jual dengan harga lebih mahal, tapi di diskon. Jadi bukannya bunga loh. Beda ya konteksnya. Bukan diskon, dicicil nanti. Iya, jadi maksudnya kita menjual dengan transaksi langsung cicilan. Kalau bunga kan, ini harga 1 juta. Kalau cash, kalau kamu bayar 12 kali dari 1 juta sebulan 100.000, ya 12 juta itu kan bunga. Ini kalau ini kan enggak. Dia beli barang 1 juta, tapi sebelum beli dia nanya, gue mau jual barang harganya 1.200.000, bayar 1 juta. Jadi transaksinya pun kita bikin syariah. Jadi waktu itu saya ngasulin, Bun, ini ayah mau beli mesin cuci. Mau nggak Bunda jual ke ayah 100.000, ayah bayar tiap bulan. Terus nanti selama 12 bulan. Bunda modalnya berapa untuk jual gitu ya? Beli 1 juta, dan itu dilakukan. Jadi saya sebulan sekali bayar 100.000 sampai mesin cucinya lunas. Ini istrinya medit apa enggak? Bukannya medit, tapi pelit. Enggak, itu emang udah sistem yang saya bikin, karena saya juga nggak mau kayaknya malu aja gitu loh kalau kita pakai uang istri.
Kalau saya lebih merasa itu yang saya lakukan. Itu yang pertama. Jadi keuangan dibedakan. Saya nggak mau kutak-atik uang istri. Terus yang kedua, kalau saya pakai biasanya dihitungnya hutang piutang. Kecuali kalau nggak ketahuan. Atau bundanya lupa ya? Iya, bundanya lupa. Pokoknya itu yang pertama. Sehingga dia juga, nah istri itu biasanya lebih semangat kalau nyari duit buat dia sendiri. Kalau nyari duit terus kita pakai kurang semangat. Enggak, tapi akhirnya juga buat bunda kan setiap kalau bunda ke ayah juga gitu. Jadi kalau bunda pas minjem, akadnya minjem ya bunda bayar gitu. Agak dia ngomong dia minjem kagak bayar. Bunda kadang-kadang lupa. Dia kalau minjem pasti dia bisa nggak bayar pakai kasih sayang gitu lah. Agak lah. Ada gue yang bayar. Oke, terus. Nah kemudian yang kedua, ini agak gila juga sebetulnya. Yang kedua, kebanyakan laki-laki nggak setia. Kemudian banyak banget kasus laki-laki ninggalin istri miskin dan ninggalin anak-anaknya. Iya, dan ninggalin anak. Makanya saya saranin kalau lo emang suami gentleman, beli barang kasih nama istri. Jadi rumah, mobil iya, untuk di awal ya. Beli rumah tuh biasa saya langsung pakai nama istri walaupun uang saya. Kenapa? Kalau gue brengsek pun gue pergi dengan tangan kosong gitu. Istri yang megang. Karena banyak kejadian suami tuh ngomong, wah ini uang gue yang beli pakai nama gue. Itu sebetulnya kalau menurut saya sih ya, menurut saya itu berarti ya agak-agak egois sih. Karena kalau dia menganggap baik-baik aja ya pakai nama istri aja. Tuh kalau lo nggak mau ngapa-ngapain kan nggak bakal, itu mengurangi bargain suami untuk menjadi bandel kayak gitu-gitu loh. Dan terutama ini sih kalau misalnya suami. Nah makanya suami mulai bandel itu kalau udah punya rumah kedua, mobil kedua. Jadi bisa lari udah ganti nama dia sendiri. Ya ini ya, dan ini juga salah satu hal yang dilakukan ayah karena untuk menjamin anak-anak. Karena sering misalnya ketika suami hilaf ya, yang namanya hilaf kan nggak inget ya gitu, nggak ngeh gitu. Jadi akhirnya meninggalkan istri, nasib anak-anak juga telantar. Yeah. Saya pernah ada seorang anak yang curhat, ayahnya pergi ya, awalnya bekerja tapi kemudian nggak pernah balik, akhirnya dikabarkan sudah menikah di sana, ibunya ternyata sakit, jadi si istrinya ini sakit dan si anak ini punya adik-adik yang kecil. Dan yang saya sedih waktu itu dia menawarkan ke saya, Bunda Asma mau nggak beli ginjal saya gitu, karena saya butuh uang untuk membelikan obat buat ibu saya dan supaya adik-adik saya tetap bisa sekolah. Dan ini sesuatu yang apa ya, menyedihkan ya, gitu ya. Dan itu tidak akan terjadi kalau sejak awal pakai nama istri. Makanya kalau jadi istri ini kena jirin gitu, beli mobil pakai nama saya dong gitu, coba aja gitu, cek. Kalau menurut saya kalau suami happy aja nggak masalah gitu. Itu yang pertama. Karena saya nggak masalah. Dulu saya beli mobil pakai uang sendiri nama istri, beli rumah nama istri, minimal nama berdua. Jadi kalau suami ngapa-ngapain, karena sebagian besar yang ngapa-ngapain tuh suami gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang syarat karir kerjanya itu di rumah, tidak boleh 9 to 5. Nah itu adalah karena Asma dia nulis. Kenapa ya? Karena itu pekerjaan yang bisa dilakukan. Terus saya juga punya prinsip gitu loh. Kalau istri kamu sarjana, kalau istri kamu punya bakat bisnis, bisa melakukan hal-hal luar biasa, kenapa dia harus melakukan hal-hal yang biasa? Menurut saya begitu. Dalam biasa itu apa? Give her sesuatu yang nggak banyak orang bisa lakukan gitu. Misalnya gini, istri kita bisa nulis, kemudian pembantu kita ART bisa masak. Yang ngapain harus istri yang nulis? Kalau masak bisa digantiin orang, kan nggak bisa ditukar gitu. Yang suruh nulis ART, istri yang masak. Terus kalau ada istri, ada yang bilang masakan istri lebih enak dari orang lain, nggak tahu sih ya. Kalau menurut saya sih sama aja. Malah kadang-kadang makanan istri lebih nggak enak. Mungkin ini juga kuncinya supaya istri kita menderita tahunan ya. Jadi supaya istri kita berkarir dan tidak kita paksa untuk masak, maka carilah istri yang tidak bisa masak. Nah itu kunci lain. Nah itu yang makanya saya bilang ngapain Bunda masak, ngapain lu nyuci gitu loh, karena itu kerjanya bisa dilakukan orang lain gitu. Kecuali ketika awal-awal nikah kita memang nggak punya siapa-siapa ya, kita masih membangun ya. Saya ngalamin nyuci, ngalamin setrika, salsa ngikutin saya main setrika-setrikaan gitu. Tapi ketika kehidupan membaik ya, itu juga ayah ya, dan tapi itu juga gini, ayah tetap memberikan saya me time. Jadi ketika memang waktu itu nggak ada orang, dan Salsa masih kecil ya, mas tahun 2 tahun. Biasa, saya ngasih Sabtu Minggu Sabtu Ahad tuh saya boleh keluar, saya boleh ke salon, saya boleh bebas tuh Sabtu Minggu. Kan gini, kadang-kadang suami egois kan. Dia bilang dia kerja Senin sampai Jumat, Sabtu dia Minggu istirahat. Nah, itu kan sama aja suami ngomong bahwa istrinya nggak kerja di rumah dengan punya anak. Iya kan? Ya kan dia kerja juga. Jadi yang ada adalah kita tiap hari kerja.
kita kerja di kantor, istri kerja di rumah. Jadi jangan ngomong kita kerja, istri di rumah aja. Di rumah itu ya kerja gitu loh. Makanya jangan nyombong bahwa Sabtu Minggu itu saatnya kita istirahat. Istri kita juga butuh istirahat gitu. Kan dia juga butuh waktu libur. Makanya akhirnya yang bisa dilakukan adalah saya tukeran. Saya ngantor di luar sampai ini, pas Sabtu Minggu saya ngurusin anak-anak, istri saya keluar, mau jalan-jalan kemana, ketemu sama temen, mau reunian, mau ke salon, tuh terserah ya. Karena me time itu penting buat istri. Dan kebetulan saya dulu sebenarnya termasuk yang mau anak-anak. Saya malah milih jadi bapak rumah tangga gitu loh. Bun, lo kalau kerja gue di rumah, gue mau gitu loh. Dia seneng banget sama anak-anak kan, jadi memang dari awal. Dan ayah nggak punya masalah, jadi memang dari awal terampil misalnya ngasih makan anak, kasih ini. Cuma memang kalau misalnya anak-anak sama dia ya fun abis gitu ya. Kayak misalnya kalau ibu-ibu pasti kan baju keringetan. Saya tuh tipe kalau main gitu. Nonton film Miss Doubtfire, nah gue seperti model kayak gitu. Cuma nggak masukin. Iya, kalau misalnya ada jerapah kuda bisa suruh masuk rumah gitu, karena jadi selang ya, selang gitu. main siram-siraman sama anak dari kamar mandi ke luar. Nah itu terjadi ya di rumah kami. Jadi ya. Intinya begitu. Kalau emang istri bisa menghasilkan sesuatu, mau itu uang, aktivitas, ya jangan, kalau saya nih, ya nggak saya suruh masak, nggak saya suruh nyuci, nggak usah ngasih pekerjaan rumah tangga, karena itu bisa digantiin orang kok gitu. Orang nggak perlu sekolah bisa melakukan itu, kenapa harus istri kita yang melakukan kalau dia punya pendidikan yang baik gitu. Ini dengan hal yang sama juga gini. Jadi buat saya sendiri ketika saya dapat kesempatan, pernah waktu itu ditawari jadi manajer taman bermain di Kemang ya. Dan ayah waktu itu tidak mengizinkan gitu. Karena ayah bilang dari Depok ke Jakarta aja tuh 2 jam, bolak-balik 4 jam. Berarti Bunda udah kehilangan 4 jam yang Asma bisa nulis cerita di situ gitu. Kemudian ya julukannya aja sih enak manajer gitu loh. Tapi tetap lebih enak kalau kita kerja di rumah dan punya penghasilan dari makanya rumah. kalau teman-teman ngitung waktu kerja, jangan dihitung kerjain 9 to 5 salah. 8 to 5 bahkan. Ya, jadi jangan 8 to 5 itu dihitung dari kita melakukan apa untuk pekerjaan itu. Jadi kalau kita mandi karena emang ngantor, kalau nggak ngantor kadang mandi, kadang nggak mandinya udah dihitung. Jadi mulai dari jalan itu dihitung. Jadi kalau kita berangkat dari jam 6, nah itu jam kerja udah. Jam 6 sampai pulangnya jam 9 itu jam kerja. Terus hitung tuh, dibagi sama gaji. Nah, kalau nggak memadai ya jangan. Nah, itu hitungan saya banget. Jadi kalau saya, ini juga kita lakukan ke Sal saya, anak kita kan, dia kerja, anggaplah digaji berapa juta, kemudian kerjanya di Depok. Tuh ada pekerjaan yang lebih besar di Jakarta. Ada asuransi ya, iya. Tapi di Jakarta. Terus saya bilang, saya hitung, itu perjalanannya sekian jam, gini, pas dihitung-hitung kelihatannya nambah 3 juta atau nambah 4 juta, pas dihitung itu sebetulnya dia rugi 1 juta atau rugi 2 juta. Lebih capek, lebih ini, nah. Itu harus pinter-pinter, makanya Asma saya nggak izinin. Saya cuma bilang gini, terlalu mahal. Gaji ini nggak sebanding dengan resiko meninggalkan anak-anak gitu. Ya, dan itu ya keleluasaan lain adalah kalau kita bekerja dari rumah, yang ibu tetap dekat sama anak-anak. Gitu. Sampai akhirnya Asma ditunjuk untuk menjadi pimpinan penerbitan dulu. Tapi juga nggak ngantor. Jadi dia cuma datang sejam, lihat, udah beres kerja di rumah. Dan di rumah tuh kerjanya lebih dari 7 jam, lebih dari 8 jam. Jadi jam kerjanya lebih dari ngantor, sampai subuh-subuh dia kerja. Lebih berat dari kerja ngantor, cuman dia boleh nggak ngantor. Tapi tiba-tiba perusahaannya berubah, Asma harus ngantor. CEO kan katanya ada office-office-nya. Harus ngantor. Saya bilang berhenti aja gitu. Dan saya nurut. Dan dia berhenti dari pekerjaan itu. Kan padahal sampai akhirnya penerbitan itu bangkrut gitu. Makanya saya bilang ini penerbitan aneh gitu. Dia butuh manajer yang datang walaupun tidur di sana 8 jam, yang penting ngantor. Dia milih begitu ketimbang orang yang nggak ngantor tapi kerjanya sampai 12 jam, 15 jam per hari. Intinya karena visinya nggak sama, saya bilang ya udah keluar aja. Iya, jadi sedemikian ya. Terima kasih Ayah supportnya selama ini, obrolan ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar belum selesai nih. Belum selesai, nanti kita ada part-2-nya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komennya ya. Dan mudah-mudahan dialognya bermanfaat, dan para istri ya, kalau punya suami yang seperti ini ya, pokoknya dihargain banget. Para suami mudah-mudahan bisa mengambil hal-hal baik dari Ayah Isa Alamsyah ya. Sampai berjumpa lagi dengan kami di Couple Talk. Assalamualaikum.